Halo Sumatera Utara, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menjumpai Anda edisi 19 Februari 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Ya, di informasi pertama pemirsa Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif memastikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang ditetapkan oleh kesepakatan antara Kemenak dan Komisi 8 DPR RI telah final. Sebelumnya pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia menaikkan harga biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga menyentuh angka 69 juta rupiah yang harus ditanggung oleh jemaah. Namun hal ini menuai banyak protes masyarakat, terutama calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun ini. Kementerian Agama dan Komisi 8 RI pun segera menggelar rapat dengar pendapat terkait hal ini. Lewat rapat yang digelar dan menghadirkan seluruh stakeholder terkait keberangkatan ibadah haji ini, akhirnya dikesepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji menjadi 49,8 juta yang ditanggung oleh jemaah. Meskipun tetap mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 38,8 juta rupiah, hal ini disebut terjadi karena nilai kurs rupiah terhadap dolar dan rial melemah serta biaya penerbangan. Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan keputusan Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI ini telah dipertimbangkan keberlanjutan uang haji ke depan. Dirinya berharap dengan adanya kesepakatan ini, semakin banyak calon jemaah haji yang dapat berangkat dan melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Diputuskan oleh Panja dan diteruskan oleh Raker Pak Menteri dan Komisi 8 bahwa Kementerian Agama sudah menyesuaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji ya dari kemarin 98 menjadi 90-an ya. Itu nanti jamaah punya kewajiban melunasi setidaknya sekitar 49 juta. Memang tidak sepakat, tapi kan harus diambil kesepakatan. Gitu ya. Kita kan inginnya 70-30 kan. Nah, tapi dari berbagai pertimbangan ini transisi dari COVID, sekarang baru normal jumlahnya, berangkatkan yang tertinggal dari tahun 2020. Jadi kita dengan pertimbangan itu kita sesuaikan. Insya Allah yang normal semuanya tahun 2024 sudah mulai normal lagi semuanya. Kesepakatan ini menjadi putusan yang sah dan mengikat dan dipastikan tidak ada lagi perubahan angka. Hilman menyebut setelah proses pengesahan di DPR RI, kini pihaknya hanya menunggu Kepres atau keputusan Presiden agar kenaikan biaya haji ini dapat segera disosialisasikan. Ya, sementara itu pemirsa, kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH banyak menuai polemik di masyarakat. Tak sedikit calon jemaah haji yang berangkat keberatan atas putusan yang dibuat Kementerian Agama ini. Namun Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan sebab kenaikan BPIH ini. Kesepakatan pemerintah lewat Kementerian Agama dan DPR RI terkait kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang semula berkisar 38 juta menjadi 49 juta telah disahkan lewat rapat dengar pendapat di DPR RI. Angka 49 juta akhirnya disepakati setelah DPR menolak angka 69 juta yang awalnya diminta oleh Kementerian Agama. Angka 69 juta dinilai Komisi DPR RI, Komisi 8 DPR RI cukup memberatkan calon jemaah haji dan bisa mengakibatkan pembatalan keberangkatan calon jemaah karena terkendala biaya. Menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, ada beberapa hal yang membuat kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tak terhindarkan. Di antaranya adalah inflasi yang sedang menerpa Arab Saudi, sejumlah kenaikan biaya seperti pajak tambahan, hingga nilai kurs rupiah terhadap dolar dan rial yang melemah.
Namun dirinya juga meminta kepada pemerintah lewat Kementerian Agama agar juga dapat mencari solusi dan mengayomi calon jemaah haji yang terkendala memenuhi biaya tambahan hingga 49 juta rupiah. Anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mendorong pemerintah agar membantu calon jemaah haji yang kurang biaya dalam jumlah yang tidak lebih dari 5 juta rupiah untuk dibantu agar tetap bisa berangkat ke Tanah Suci. 9 juta itu artinya dikurang 25, artinya masih ada 23,6 juta yang harus dilunasi. Rentang waktu 1 bulan melunasi 26 juta itu tidak mudah. Karena sebagian profil jamaah kita itu adalah orang-orang yang mengumpulkan uang dari buruh, dan bahkan ada juga orang berhaji setelah selesai urusan keluarganya. Memang haji kita ini tidak bisa dihindari, biayanya sudah naik. Di Saudi sendiri diberlakukan berbagai hal tambahan, ada inflasi, kemudian ada pajak tambahan, harga naik, kurs dolar juga naik. Jadi depresiasinya cukup tinggi. Kalau tahun lalu 14.200, sekarang sudah 15.300. Itu panjang sekali, tinggi sekali. Nah, saya kira tinggal pemerintah mulai mengayomi masyarakat. Kalau ada masyarakat yang batal haji tahun ini karena tidak bisa melunasi, mestinya itu diayomi. Kalau kurang 5 juta, ayo kita carilah supaya bisa berangkat, jangan sampai batal. Kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini awalnya diusulkan oleh Kementerian Agama dan dirapatkan dengan Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 DPR RI sempat tidak sepakat dengan angka kenaikan yang diusulkan Kemendak, yakni 69 juta rupiah. Akhirnya DPR dan Kemenak menyepakati angka 49 juta sebagai biaya yang ditanggung jemaah dalam menunaikan ibadah haji. Di informasi lainnya pemirsa, untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan, Catatan Sipil Kota Medan membuka pelayanan kepada masyarakat di Mal. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan di sebuah mal Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara kemarin. Pelayanan administrasi kependudukan yang telah dibuka sejak Januari 2023 lalu mampu menjaring sebanyak 4.000 warga. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan membuka pelayanan keliling administrasi kependudukan pada akhir pekan, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pelayanan dibuka pada pukul 3 sore hingga pukul 8 malam tersebut hanya untuk dikhususkan masyarakat Kota Medan saja. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang dilengkapi alat seperti komputer, sidik jari, perekam mata, kamera, siap melayani pembuatan akte lahir dan kartu identitas anak, kartu tanda kependudukan yang rusak, hilang, dan baru. Ketua Tim Pendataan Kependudukan Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kota Medan, Agus Mulia Siregar mengatakan, program pelayanan keliling administrasi kependudukan dibuka pertama kali di sebuah mal oleh pemerintah Kota Medan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan. Ini dilaksanakan setiap minggunya dari Jumat, Sabtu, Minggu dari jam 3 sampai jam 8 malam, yang mana minggu pertama itu menghasilkan 1.500 semua pelayanan yang dirasakan, yang 5 pelayanan itu. Kemudian minggu kedua 2.392, dan pada saat ini mulai dari semalam hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sampai sekarang tanggal 18 Februari 2023 sebanyak 750 yang terjaring semua. Jadi jumlah total sementara ini 4.644 yang meliputi pelayanan pembuatan KTP yang hilang rusak, akte lahir, KIA, dan KTP pemula bagi anak-anak 17 tahun. Harapan kita dengan adanya pelayanan ini memudahkan kepada masyarakat. Jadi jangan ada anggapan pengurusan administrasi kependudukan tidak susah. Kita laksanakan. Kalau memang dari kerja tidak bisa dilaksanakan, di hari libur kita laksanakan begitu untuk pendekatan kepada masyarakat. Warga Medan Tuntungan bernama Zulfikar menuturkan dengan adanya pelayanan keliling administrasi kependudukan tersebut sangat membantu masyarakat yang memiliki rutinitas padat. Sehingga pada hari libur dan sedang berbelanja bisa mengurus pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Tinggal bawa fotokopi kartu keluarga dan melampirkan KTP rusak tersebut, itu aja. Saya rasa sangat baik ya.
membantu kita masyarakat, terutama di hari kerja, atau di hari libur. Karena kalau di hari kerja kita kadang nggak sempat ke kantor di Dukcapil. Jadi sangat membantulah program ini di mall ini. Gitu. Dari Kota Medan kita beralih ke Mandailing Natal. Pemirsa, petani karet di Mandailing Natal tidak bergairah. Pasalnya harga karet alam di sejumlah pasar lelang karet jauh menurun di kisaran 8.500 per kilogram. Sudah 1 tahun ini harga karet di wilayah Kabupaten Mandailing Natal masih bertahan di kisaran Rp8.500 per kilogram. Akibat harga yang relatif menurun membuat petani karet alam di sejumlah daerah tidak bergairah. Di mana hasil sedapan para petani juga mengalami penurunan akibat musim penghujan. Biasanya petani mendapat 60 kg, kini hanya 40 gram per minggunya. Dibandingkan minggu yang lewat, harga karet ini naik, Bu? Tidak sama. Harapan saya biar dinaikkan harganya, soalnya tidak setimpal dengan harga beras per kilo. Beras 12 tahun. Karet cuma 8,5. Pengiriman ekspornya kurang saat ini. Harga luar negerinya pun turun juga. Kalau dilihat dari siklus harga beberapa bulan yang lewat, saya rasa berat kalau untuk naik. Ya pun ada harapan paling naik-naik sedikit. Kalau untuk naik jauh, saya rasa kurang. Rendahnya harga karet tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan harga. Menurutnya, harga karet di sejumlah pasar lelang karet ini akibat rendahnya pasar impor ke luar negeri. Sejumlah informasi menarik masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, petugas gabungan dari Satpol PP Kota Tanjung Balai, TNI, Polri, dan pemerintah kota melakukan razia penyakit masyarakat. Petugas menjaring saat berduaan di dalam kamar kos penginapan sebanyak 10 orang pria dan 12 wanita di tempat-tempat penginapan melati dan hotel di seputaran Kota Tanjung Balai. Pasangan pria dan wanita ini terkejut tidak dapat berkutik lagi setelah petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Balai dan TNI Polri menemukan keduanya dalam kamar kos-kosan di seputaran penginapan melati dan kos-kosan dan hotel di seputaran Kota Tanjung Balai. Para pria dan wanita tanpa ikatan suami istri tersebut terpaksa diamankan petugas karena tidak memiliki identitas resmi berupa kartu tanda penduduk dan bukti tanda pernikahan. Tidak hanya itu, di penginapan lainnya petugas juga berhasil menjaring beberapa pasangan wanita dan pria juga tidak memiliki tanda bukti pernikahan, bahkan ada yang sempat berusaha melompat melarikan diri dari salah satu hotel karena ketakutan saat dirazia. Razia rutin tahunan akan terus dilakukan petugas dalam menyambut bulan suci Ramadan untuk menghindari perbuatan maksiat yang terjadi di rumah kos-kosan dan penginapan dan hotel-hotel kelas melati di Kota Tanjung Balai. Hasilnya, 22 orang diamankan petugas dari tempat-tempat berbeda. Terhadap pasangan yang tidak resmi tersebut langsung diboyong ke kantor Satpol PP Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pendataan dan diminta keterangan lebih lanjut. Ya, penyakit masyarakat ini adalah merupakan kegiatan rutin dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Balai. Kita awali tadi mulai pukul 22 dengan menyisir tempat-tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi seperti hotel melati, penginapan, dan kos-kosan. Pasangan terjaring ada beberapa tempat tadi, cuma keseluruhan secara akumulatif ada 10 orang pria dan 12 orang wanita. Sanksi yang diberikan yang pertama kita minta untuk membuat pernyataan. Nah, apabila ini terjaring kembali, ini akan kita kirim ke Brastagi dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
Selanjutnya, para warga yang terjaring diberikan pembinaan dan pencerahan agama sebelum dipulangkan. Apabila terjaring, maka akan dikirim ke Brastagi di Dinas Sosial. Terakhir berhasil menangkap sebanyak 53 pelaku kejahatan yang terdiri dari pelaku begal, bandar narkoba, tawuran, dan diringkus petugas Polres Pelabuhan Belawan dan jajaran di berbagai tempat. Dari 53 tersangka yang diringkus, banyak 36 diantaranya adalah pelaku tindak pidana umum dan 17 lainnya adalah pelaku tindak pidana narkoba hasil dari kegiatan gerebek kampung narkoba. Hal tersebut diungkap Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu-Bolon pada saat konferensi pers di Aula Polres Pelabuhan Belawan. Dalam 2 pekan terakhir, pihaknya melakukan pengejaran terhadap para pelaku perampokan, begal, tawuran, narkoba, dan pelaku lainnya dari para pelaku perampokan dan begal yang ditangkap personil Polres Pelabuhan Belawan. Beberapa di antara yang merupakan residivis dan ada juga sebagai pelaku tawuran. Kapolres Pelabuhan Belawan juga mengamankan 19 pelaku tawuran. Pelaku tersebut juga merupakan pelaku pencurian dan kekerasan. Pelabuhan Belawan. Yang pertama kemarin kita merilis hasil tangkapan premanisme. Ada sebanyak 115 premanisme dan pungli. Yang berikutnya ada 19 orang pelaku tawuran. Jadi dia selain melakukan pencurian kekerasan, dia juga pelaku tawuran di wilayah Belawan. Ya, kemudian ada balok, ya, ini batu-batu, ya, yang terlibat geng motor ataupun balap-balap liar. Jadi bukan hanya kami fokus kepada pelaku-pelaku pencurian kekerasan, penyelidikan dan penahanan, ya, penyidikan. Kemudian ada 3 orang kasus kekerasan dalam rumah tangga dan ada 1 orang kasus penganiayaan. Jadi sekali lagi kami laporkan ada 36 orang tersangka. Guna penyelidikan lebih lanjut, para tersangka terpaksa mendekam di dalam sel tahanan di Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek sejajaran. Polsek Belawan, Polsek Labuhan, dan Polsek Hamparan Perak, dan juga mengamankan barang bukti seperti senjata tajam, pedang panjang, celurit, pisau balok, dan sepeda motor, dan berbagai uang hasil penjualan sabu dan lainnya. Semuanya saat ini sudah dilakukan penahanan dan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan. Pemirsa, isu tentang adanya pelaku penculikan anak di sekolah telah banyak beredar di Deli Serdang, hingga membuat banyak orang tua menjadi khawatir akan kebenaran kasus tersebut dan perlu dilakukan antisipasi. Untuk mengantisipasi penculikan anak di sekolah, salah satu sekolah di Deli Serdang menerapkan peraturan untuk menjemput siswa-siswi di sekolah oleh orang tua atau wali murid dengan menggunakan identitas kartu tanda penduduk. Semua dilakukan pihak sekolah sebagai absensi para guru yang menandakan kebenaran bahwa anak tersebut telah dijemput orang tua atau wali murid. Akibat beredarnya isu penculikan anak dalam 1 bulan belakangan ini. Salah satu orang tua siswa, Mita, mengatakan isu tentang penculikan anak membuat resah semua orang. Namun, dengan diterapkannya penjemputan anak memakai KTP sangat mendukung kebijakan pihak sekolah. Was-was juga ya, soalnya kan lagi marak juga itu. Saya kira hoax kan, tapi memang ada juga katanya di SD Tanjung Merawa ini pun ada juga terjadi gitu. Jadi takut juga lah kami selaku orang tua. Kalau bisa dijemput sama ini kan kami selaku orang tuanya sendiri, atau kalaupun kami nggak bisa diwakilkan gitu. Juga beruntungnya di sekolah ini itu yang jemput pun didata gitu. Orang tua harus menjaga anak sepulang dari sekolah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penculikan anak. Harapan masyarakat kepada pemerintah khususnya penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya kasus penculikan anak yang telah meresahkan warga Deli Serdang. Pemirsa, 1 unit becak motor hangus terbakar usai melakukan isi bahan bakar di area SPBU Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Tidak ada korban jiwa, diduga betor terbakar akibat korsleting saat menyalakan motor.
Inilah video saat api terlihat berkobar besar dari sebuah area SPBU Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai hingga membuat kepanikan warga ramai berkerumun. Beruntung, petugas SPBU berhasil menggeser becak motor yang terbakar menjauh dari mesin pompa dan tangki berbahan bakar agar tidak menjalar. Sebanyak 2 unit pemadam kebakaran milik Pemko Tanjung Balai terjun ke lokasi untuk memadamkan api yang berkobar. Api berhasil dijinakkan 1 jam kemudian. Diketahui sebelum kebakaran becak motor atau betor ini baru saja mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Namun naas, saat menyalakan mesin tiba-tiba api muncul dari tangki motor. Tadi dapat laporan ke kantor bahasanya ada 1 unit becak motor terbakar. Jadi perintah langsung kita bergerak ke TKP dan ternyata memang 1 unit becak motor terbakar yang disebabkan dari api dari busi. Jadi korban jiwa sendiri, Pak? Korban jiwa tidak ada, adapun yang kerugian paling mencapai sekitar 8 atau 10 juta. 2 unit armada yang kita turunkan ke lapangan. Kuat dugaan motor terbakar akibat korsleting arus listrik motor. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran becak motor hangus terbakar hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Sejumlah wartawan yang bertugas di Mandailing Natal berbagi rezeki dengan kaum duafa di Kecamatan Penyambungan dengan membagikan paket sembako berupa beras, mie instan, telur, dan Al-Quran serta uang. Isak tangis haru sejumlah kaum duafa yang didatangi sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Mandailing Natal tergabung dengan Serikat Media Cyber Indonesia. Kedatangan jurnalis ke rumah warga kurang mampu ini untuk memberikan bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, dan Al-Quran serta uang yang merupakan wujud rasa syukur dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tolonglah lihat keluar kampung, laporkan kepada Kepala Dinas Sosial, laporkan kepada Bupati dan kepada Bupati Mandailing Natal ataupun Wakil Bupati Mandailing Natal dan terkhusus 9 anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Mandailing Natal. Dia pencahariannya hanya mencari kelapa yang jatuh. Kalau tidak ada kelapa yang jatuh, bagaimana dia mau makan? Tolonglah kepada pemerintah dan DPRD Mandailing Natal. Lihatlah kondisi Bapak ini. Sementara itu, Iskandar Hasibuan, wartawan senior dan penasehat SMSI menyampaikan bahwa pembagian paket sembako dan Al-Quran ini merupakan wujud syukur sukarela dari para wartawan SMSI. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi kaum duafa. Sejumlah informasi menarik masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, rapat kerja dan kursus pelatihan serta wasit Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI tingkat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari 17 hingga 22 Februari 2023 yang berlangsung di PTPN 3 Se Karangdeli Serdang kemarin. Raker dan kursus pelatihan serta wasit bola voli Sumut Juara dibuka Ketua Umum Pengprov PBVSI Sumatera Utara Wiko Lovido Siregar dan mengatakan kegiatan yang menjadi program di awal tahun 2023 ini merupakan tonggak strategis yang sangat penting bagi para pelatih dan wasit bola voli untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan bola voli khususnya di Sumatera Utara. Pelatih, wasit, dan bola voli ini juga menambahkan kegiatan ini juga dalam meningkatkan status menjadi pelatih dan wasit nasional. Dikatakan Lovino selama ini, dikatakan Wiko Lovino selama ini atlet di daerah banyak dan potensial. Namun karena kurangnya pelatih daerah sehingga para atlet muda berbakat belum muncul.
Oleh karena itu, Wiko berharap dengan kursus pelatihan dan wasit PBVSI Sumut memiliki SDM yang berkualitas dan profesional akan terwujud. Setelah kegiatan ini, seluruh peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat sebagai kompetensi. Kompetensi yang dimiliki pelatih dan wasit harus diaplikasikan ke setiap pencap dan klub guna mendorong lahirnya atlet potensial di daerah. Hal tersebut juga dalam rangka menyongsong PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Ketua Panitia Zaharudin Ginting didampingi Ketua Harian Basyarudin Daulay dan Ketua Panitia Pelatih dan Wasit Edi Ismawan berharap tantangan besar ke depan mampu teratasi dan memperbanyak event di daerah. Dikatakan peningkatan SDM berlisensi nasional yakni pelatih dan wasit akan mempengaruhi keberhasilan bagi atlet muda berprestasi. Para peserta ini berasal dari kabupaten kota diantaranya Medan, Deli Serdang, Binjai, Asahan, Dairi, Labuhan Batu, Tanjung Balai, dan dari kabupaten lainnya. Sementara itu, pemirsa, guna meningkatkan prestasi atlet karate, pengurus Kabupaten Taekwondo Kabupaten Simalungun menggelar ujian kenaikan tingkat kepada siswa Taekwondo yang ada di Kabupaten Simalungun. Ujian kenaikan tingkat yang rutin dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun ini dilakukan untuk menjadikan siswa aktif dalam mengikuti latihan untuk menciptakan bibit atlet karate yang nantinya mampu mengikuti kompetisi kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional. Ujian kenaikan tingkat yang dilakukan Pengkap Taekwondo Simalungun ini merupakan kegiatan dasar pada perguruan karate, di mana untuk mengikuti suatu kompetisi para siswa karate ini harus memiliki syarat minimal sabuk hijau pada kompetisi kejuaraan daerah dan sabuk merah pada kompetisi kejuaraan nasional. Salah seorang pelatih taekwondo, Bismar Sibuaya, mengatakan ujian kenaikan tingkat ini merupakan daya tarik bagi para siswa taekwondo untuk lebih produktif dalam berlatih agar para pelatih dan pengurus dapat melihat ke tingkat seriusan siswa dalam melaksanakan latihan. Semoga nanti dengan UKT ini atlet-atlet sudah semakin tinggi sabuknya, sudah semakin banyak yang bisa ikut turnamen, dan bagi yang belum mungkin juga harus ikut UKT karena setiap atlet yang ikut UKT punya standarisasi tadi itu minimal sabuk hijau. Dan biasanya atlet semakin tinggi sabuknya, semakin dewasa, latihannya semakin meningkat, otomatis peluang prestasi juga nanti semakin besar dengan kemampuan atlet yang sabuknya sudah mulai meninggi. Sejauh ini Pengkap Taekwondo Kabupaten Simalungun terus menggali potensi terhadap para siswa yang mengikuti latihan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan bibit prestasi yang dapat membawa nama Kabupaten Simalungun pada kompetisi kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional mendatang. Tim Cabur Panahan Sumatera Utara kian mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Provinsi Aceh dan Sumut. Selain meningkatkan intensitas latihan, tim pelatih juga akan mempersiapkan kualitas fisik para atlet. Meredupnya prestasi cabang olahraga panahan Sumatera Utara dalam beberapa dekade menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih yang akan berlaga di PON 2024 mendatang. Dengan misi mencari sosok the next Donald Pandiangan yang dikenal dengan julukan Robin Hood Indonesia, tim pelatih panahan Sumut meramu berbagai taktik dan strategi serta formula latihan yang baik agar para atlet dapat tampil prima di ajang nasional ini nantinya. Dari 3 divisi yang akan dimainkan dalam olahraga ini, yakni divisi recurve, compound, dan divisi standard bow, tim panahan Sumut mengklaim memiliki keunggulan pada divisi compound dan diharapkan menjadi peraih poin terbanyak di ajang PON 2024 nanti. Pelatih tim panahan Sumut Jamal Siregar mengatakan saat ini pihaknya akan terlibat, terlebih dahulu fokus pada pematangan fisik para atlet. Mengingat masih belum genap 1 bulan para atlet dikumpulkan untuk pemusatan latihan daerah atau Pelatda. Pihaknya akan memperhatikan kondisi stamina para atlet terlebih dahulu. Setelah 6 bulan pertama pemusatan Pelatda dan pembentukan fisik yang prima, tim pelatih baru akan berfokus pada teknik dan strategi perbaikan. Dalam waktu dekat, tim panahan Sumut juga akan kedatangan pelatih yang berasal dari luar provinsi guna menambah kekuatan tim. Kita untuk meningkatkan untuk latihan ini, yang pertama itu meningkatkan fisik conditioning mereka untuk pada posisi prima.
Jadi konsentrasi di latihan fisik, maka kita dalam 1 minggu itu 7 kali latihan fisik, 2 kali teknik, 1 kali mental. Karena memang fisik dulu yang mau diimpreng. Dalam ajang PON 2024, nantinya tim panahan Sumut akan melakukan strategi khusus dan metode latihan yang dirahasiakan agar dapat meraih medali dalam kancah nasional nantinya. Ya pemirsa, berikut kita simak informasi cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan untuk hari Senin 20 Februari 2023. Halo Sobat BMKG, saya Tami, Perakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Minggu 19 Februari 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedage, Simalungun, Taput, dan sekitarnya. Pada malam hari, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di wilayah Madinah, Toba, Taput, Tapsel, Samosir, Palas, Paluta, Labuhan Batu, Labusel, Hasahan, Tanjung Balai, dan sekitarnya. Pada dini hari di wilayah Sumatera Utara berawan. Sedangkan untuk suhu udara Sumatera Utara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berada pada kisaran 70 hingga 98%. Sedangkan untuk kecepatan angin di wilayah Sumatera Utara bergerak dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara tidak ada pada tanggal 17 Februari 2023. Bagi masyarakat dihimbau untuk waspada terjadinya hujan lebat di wilayah pegunungan dan lereng. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejumlah informasi menarik masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Kabupaten Langkat memiliki banyak objek wisata alam yang sangat mempesona, baik yang sudah dikelola maupun yang belum terjamah sama sekali. Salah satunya adalah wisata pemandian alam yang berada di Desa Sukam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Objek wisata pemandian alam ini sangat asri dan alami karena belum terjamah tangan manusia. Objek wisata ini merupakan objek terpendam sejak puluhan tahun lalu yang ditemukan oleh warga. Namun beberapa bulan terakhir baru ditemukan oleh para wisatawan. Warga sekitar berencana akan bekerja sama dengan Kepala Desa Sukam untuk memperkenalkan objek wisata ini dengan mengusung wisata edukasi dan pemandian alam. Yang nantinya para wisatawan juga bisa melakukan camping ground dan memancing ikan. Ide ini timbul karena panorama dan pemandangan yang indah di objek wisata ini yang diharapkan mampu memperbaiki perekonomian masyarakat. Yang selama ini hanya bercocok tanam, untuk menuju lokasi wisata ini sangat dibutuhkan kesabaran dan hati-hati karena akses jalan yang masih ekstrim dan berbatuan. Namun para wisatawan tidak perlu khawatir karena begitu sampai di objek wisata ini, rasa lelah selama dalam perjalanan 3 jam dari Kota Binjai akan hilang setelah melihat panorama indah dan udara yang masih sangat segar. Warga sekitar masih berupaya untuk membuka akses jalan dibantu dengan anggaran dana desa. Kepala Desa Sukam Gembira Sembiring mengatakan objek wisata ini baru dibuka selama 2 bulan namun sudah mendatangkan wisatawan lokal. Pihaknya mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Langkat agar objek wisata ini nantinya mampu memberikan pemasukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Ini kan lokasi kita ini baru buka, baru sekitar 2 bulan. Jadi rencana ke depannya mau kita jadikan lokasi wisata edukasi, bisa jadi edukasi, bisa juga untuk wisata pemandian alam. Dan sekaligus kita ada rencanakan di belakang ini untuk penangkaran ikan, kalau kami bilang sini di lokal ikan gemuh, sejenis jurung. Nah, jadi
Inilah yang mau kita kembangkan ke depan. Sangat sulit dijangkau karena memang akses yang sangat ekstrim sekali, dan ini memang kebetulan kita ada program dari dana desa dan tujuan kita memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya kita gagas bersama masyarakat, barulah ada jalan itu kita buka baru selama 2 bulan pengerjaan. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam yang asri sekaligus menikmati panorama yang indah, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata pemandian alam Sungai Sulkam yang berada di Kecamatan Kutam Baru, Kabupaten Langkat. Ya, informasi berikut yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Azifah Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.